Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Peringatan HUT ke-821 tahun Kota Banda Aceh di Gedung DPRK Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 22 April tahun 2026. Dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum.
dilanjutkan dengan
metode derek. Indah sungguh bunga melati, harum semerbak di dalam Tuhan. Ibu wali kota dan Forkopimda terlihat memikat hati. Tidak kalah cantik juga para ibu dan istri dewan. Sebuah kota tua yang jejaknya tak terpisahkan dari kegemilangan Kesultanan Aceh Darussalam. Momentum ini bukan sekedar mengenang masa lalu, melainkan menunjukkan kesadaran bahwa kejayaan daerah, kejayaan sejarah adalah cermin sekaligus pijakan. Dari sana kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari sejarah masa depan, mengisi, membangun, dan mengelola kota yang kita cintai, berlandaskan visi, integritas, dan komitmen berkelanjutan. 821 tahun bukan sekedar perhitungan waktu, melainkan jejak ketangguhan, keimanan, dan peradaban yang tak pernah padam. Dari pelabuhan samudra yang menghubungkan tiga benua hingga bangkit dari reruntuhan bencana, Banda Aceh menegaskan jati dirinya sebagai kota yang bertumpu pada daya tahan dan martabat. Sejarah ini bukan sekedar untuk dikenang, tetapi mandat yang menuntut tanggung jawab. Momentum ini merefleksikan perjalanan panjang dedikasi para pendahulu yang telah meletakkan fondasi kemajuan. Banda Aceh terus tumbuh dan bertransformasi tanpa kehilangan jati diri. Usia 821 tahun menjadi penegas ketangguhan ibu kota yang adaptif dan terus berbenah. Sebagai representasi kedaulatan rakyat, DPRK Banda Aceh menunjukkan komitmen untuk berjalan seiring dengan pemerintah kota untuk mengawal kebijakan agar berpihak kepada rakyat serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami yakin kemajuan hanya tercapai melalui sinergi yang kokoh, kolaborasi yang luas, dan inovasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kami menyadari tantangan ke depan tetap kompleks, mulai dari transportasi, infrastruktur jalan, tata kelola sampah, mitigasi bencana, hingga pengentasan kemiskinan dan isu sosial lainnya. Namun, tantangan adalah pemacu untuk bekerja lebih berarah dan sungguh-sungguh. Dengan semangat kebersamaan yang menjadi karakter warga Banda Aceh, hendaknya kita tetap optimis bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan secara bertahap dan tuntas. Sidang Dewan Hadirin Hadirat tamu undangan yang kami hormati, DPRK Banda Aceh akan terus mendorong pemberdayaan yang menyentuh akar rumput dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup seperti diantaranya pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang prima, perluasan lapangan kerja, serta lingkungan yang asri dan berkelanjutan. Banda Aceh tidak cukup hanya tumbuh megah secara fisik, tapi harus hadir sebagai kota yang santun, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami. Momentum hari jadi ini menegaskan bahwa Banda Aceh adalah rumah bersama, di mana kemajuan dan keberlanjutannya merupakan tanggung jawab kolektif. Karena itu, sektor swasta, akademisi, serta TNI dan Polri untuk memperkuat kerja nyata dan inovasi dalam satu orkestrasi yang selaras. Sejalan dengan tema hari jadi ke-821, kita teguhkan sinergi dan kolaborasi sebagai fondasi menuju Banda Aceh yang semakin maju, aman, nyaman, dan sejahtera. Sidang Dewan yang terhormat, dalam momentum yang penuh syukur ini, DPRK Banda Aceh menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Banda Aceh sebagai atas berbagai capaian strategis yang diperoleh selama ini. Capaian ini bukan sekedar prestasi administratif, melainkan indikator kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada kesempatan ini, pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan
yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan simak bersama-sama pidato atau sambutan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh terkait dengan pernyataan Hajat Kota Banda Aceh ke-821 kepada Wali Kota Banda Aceh, Saudari Hajah Iza Sa'adudin Jamal, dengan hormat kami persilakan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat iman, kesehatan dan kecepatan sehingga hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada acara rapat paripurna istimewa DPRK Banda Aceh dalam rangka memperingati hari jadi Kota Banda Aceh yang ke-821 tahun. Salawat dan salam, mari sama-sama kita mohonkan kehadirat Allah SWT agar segala yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat kita sekalian. Yang kami muliakan Ketua DPRK Banda Aceh, Bapak Ibu KST beserta istri, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRK Banda Aceh beserta istri, Daniel Abdul Wahab dan juga Bapak Ketua Musliati, para ketua komisi beserta istri dan juga anggota DPRK Banda Aceh beserta istri, dan nomor 1 dari KBA dan diwakili oleh Bapak Kasim, Kodim 0101 dari KBA Bapak Letkol Infanteri Musim Habib Rufan, mewakili wali kota beserta ketua pembina PKK, komite tercinta Bapak yang sudah kami undang yang hari ini juga berulang tahun karena kamu diundi jadi wakil ketua insyaallah. Dan juga Kapolres Banda Aceh diwakili oleh Kasatgam Opit Bapak Romo Sofian OSD, Kajari Banda Aceh diwakili oleh Kasih Bapak Muhammad Kandari Salamhar, Ketua Pengadilan Negeri diwakili oleh Hakim dan Hak juga Bapak Muhammad Arif Hamdani Eshan, Ketua Mahkamah Syariah diwakili oleh Wakil Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh Bapak Dr. Amisali Seksari MH, Ketua MPU Kota Banda Aceh untuk Ketua Makasih, Kepala BNN Kota Banda Aceh Bapak Kombespol Eko Komando AGMH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh diwakili oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Bapak Hendra Basiawan, kemudian Regional CEO BSI Aceh diwakili oleh Deputi Kelembagaan BSI Regional Aceh Bapak Saiful Muhadir, rekan-rekan Banda Aceh Bapak Haji Salman SPDMAG, Sekda Kota Banda Aceh Bapak Yusuf Jalal STMJ beserta istri, Bapak Insinyur Ade Surya STMJ, mantan penjabat Wali Kota Banda Aceh, Bapak Wilhai, Ketua DPRK Banda Aceh, periode 1999-2004 beserta istri, Bapak Ibu saya, Sekda Banda Aceh, Bapak Arif Fadila, di sahabat saya, beserta juga anggota DPR Aceh, Ketua DPRK periode 2014-2019, kemudian Ketua MAA Kota Banda Aceh, sana ini orang penjago, punya negara sana ada, dan itu kemudian komisioner KPU dan juga dari Majelis Pendidikan Kota Banda Aceh, kemudian para kepala OPD, Satgas, baik dari Jenderal Media Informasi dan hadirin-hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, saya mulai dengan pantun. Pagi cerah
disimpan rapi dalam sejarah tua. Sejak istimewa menjadi penanda amanah besar untuk generasi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, hadirin para pimpinan dan anggota dewan yang kami muliakan, hari ini tidak sekedar untuk usia, kita sedang melanjutkan perjalanan panjang sebuah peradaban. Lebih dari 8 abad peradaban berdiri sebagai kota sejarah, menjadi ruang punya peradaban dan menjadi tempat di mana nilai, perjuangan, serta harapan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Banda Aceh bukan hanya kota yang kita tempati, dia adalah ruang hidup yang kita rawat dengan kesadaran, yang kita jaga dengan kebersamaan, dan yang kita bangun dengan tanggung jawab. Di kota ini masa lalu tidak ditinggalkan, tetapi menjadi pijakan, dan masa depan tidak ditunggu, tetapi disiapkan bersama. Dan dewan dalam yang kami hormati, tema hari ulang tahun 821 Kota Banda Aceh tahun ini adalah sinergi kolaborasi. Ini bukan sekedar tema, ini adalah cara kita bekerja hari ini. Karena kita menyadari membangun kota tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi bukan lagi pilihan, tetapi melahirkan kebutuhan. Dan hari ini kita tidak lagi berbicara tentang sinergi sebagai gagasan. Kita telah mulai merasakan sebagai kerja nyata yang hadir, yang bekerja, dan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sidang dewan dan hadirin sekalian, dalam waktu yang lebih kurang 1 tahun sejak kami memimpin bersama wakil Rasulullah SAW, pemerintah Kota Banda Aceh terus berikhtiar memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Kami menyadari bahwa setiap langkah yang diambil harus memiliki dampak nyata yang kita menjaga stabilitas ekonomi melalui operasi pasar dan pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kita memperkuat kepedulian sosial bukan hanya sebagai program, tetapi sebagai bentuk kehadiran bahwa tidak ada warga yang ditinggalkan, tidak ada yang berjalan sendiri. Kita mendekatkan layanan kesehatan dan pendidikan agar hak dasar masyarakat dapat diakses dengan lebih mudah dan lebih banyak lagi. Dan kita menata wajah kota dari kebersihan, fasilitas publik hingga pengembangan kawasan seperti mobil agar Banda Aceh semakin tertib, nyaman, dan juga hidup. Semua ini bukanlah kerja satu pihak, ini adalah hasil dari kebersamaan, hasil dari sinergi dan kolaborasi yang telah kita bangun bersama. Dan apa yang kita capai hari ini menjadi penanda bahwa sinergi yang kita bangun tidak berhenti pada komitmen, tetapi telah menghadirkan perubahan yang nyata. Cakupan universal health coverage kita kini telah menjangkau minimal 99%
Bagi Banda Aceh, kepercayaan sebagai tuan rumah ini bukan hanya sebuah omong kehormatan, tapi juga tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa kota ini mampu menjadi bagian aktif dalam mendorong kemajuan bersama antar daerah. Lebih dari itu, momentum ini kita harapkan menjadi nilai tambah bagi Banda Aceh, tidak hanya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan, tetapi sebagai kota yang layak untuk dikunjungi, dikenal lebih dekat, dan juga menjadi bagian dari tujuan perjalanan di masa yang akan datang. Melalui City Expo, kita memberikan ruang bagi pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk menampilkan potensi ekonomi dan kreativitas kota secara lebih terbuka dan lebih partisipatif. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan Banda Aceh secara lebih luas bahwa kota ini memiliki daya tarik, potensi, dan kesiapan untuk tumbuh sebagai kota yang hidup, produktif, dan terbuka terhadap kunjungan serta kolaborasi. Selanjutnya, kegiatan penanaman pohon di hutan kota Tiba menjadi bagian dari komitmen kita dalam menjaga keberlanjutan
Dengan hormat saya persilakan. Diberi semua kasih sayang dan benar-benar yang sempurna dan paripurna kasih sayang kepada segalanya. Ibu-ibu memohon kepadamu ya Allah, curahkanlah kasih sayangmu kepada kami, hingga tumbuh kasih sayang dalam diri kami untuk memberikan pengertian kepada bangsa ini, kepada rakyat kami, kepada saudara-saudara kami. Tuhan Allah, dengan kasih sayang kami dapat berpikir, bertindak, dan memutuskan setiap kebijakan untuk dirasakan oleh setiap warga negara ini sebagai bentuk kasih sayang kami bersama di bulan tahun yang ke-821 dan semangat sinergi kolaborasi. Allahumma ya Rabbal ya Rabbal, Sunat Allah, dan aku berdiri di sini dan membuka segala sesuatu. Engkaulah menjadi langit dan bumi, serta segala isinya, dan memberikan rezeki sesuai yang Engkau kehendaki, serta menyuntikkan rezeki sesuai yang Engkau kehendaki. Maka untuk itu ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, rezeki warga banyak ini, dan bukalah semua yang menyuntikkan rezeki saudara-saudara kami. Bantulah usaha kami untuk mewujudkan kesejahteraan kepada warga negara ini. Allahumma berdoa Allah waj'al baladana balatan thayyiban wa barakatuh. Allahumma anzil rahmata wal barakata wassalamata wasihhata wasakinata wa quwwah alaina wa ala kulli ahli qawlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzu bika min jahli al-balad wa syaqqa rasulullah wa sallallahu ya Muhammad al-ahwal ya Muhammad al-ahwal hawli al-hasan al-hasan bihamdika wa quwwatika ya azim ya mu'azzim ya rahman rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Jalan raya rapi bertambah. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna istimewa DPRK Banda Aceh dalam rangka memperingati hari jadi Kota Banda Aceh ke-821 dengan resmi saya tutup. Yang pertama pasti ada yang kurang, masih ada PR, tapi PR itu insya Allah yakin kita harus optimis kita semua dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat DPRK dengan eksekutif, dengan akademisi, seluruh elemen masyarakat, swasta, PR-PR yang masih tersisa bisa kita tuntaskan. Banda Aceh sudah sangat bagus sekarang, kita bisa survive di saat bencana, 2 model bencana kita survive, kita tangguh. Maka saya bilang tadi bahwa yang hebat itu adalah warganya. Kota ini hebat sekali, warganya hebat sekali. Dan saya yakin dengan dukungan yang kuat dari masyarakat, kami di DPRK akan terus memainkan peran kami sesuai dengan fungsi kami, mengawasi kerja-kerja eksekutif. Kita yakin insya Allah Banda Aceh akan semakin maju. Harapannya Pak
harapannya ya insya Allah mudah-mudahan Kota Banda Aceh semakin maju, modern, bermartabat, bersyariat. Insya Allah. Oke ya. Nanti dikali ya. Nanti kasih. Apa yang akan difokuskan oleh pemerintah ke depan? Ya, hari ini kita memperingati 821 tahun Kota Banda Aceh, Kota tua yang penuh torehan sejarah, baik peninggalan kolonial, peninggalan tsunami, kemudian juga kita tentu hari ini bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk terus bisa berkolaborasi, sinergi untuk membangun kota ke depan. Karena memang kota ini harus bisa menjadi kota yang tangguh, kota di mana kota ini bisa menjadi kota yang inklusif, kota yang maju tapi tidak meninggalkan jati dirinya dengan adab budaya, kemudian masyarakatnya harus berubah ke depan adalah masyarakat yang tangguh secara fisik, tangguh secara intelijensi, secara emosional dan secara spiritual. Karena memang dengan ketangguhan itu, kepintaran, kecerdasan oleh masyarakat, insya Allah kita ke depan akan bisa menjadi kota yang berdaya saing, kota yang maju, kota yang berperadaban. Harapannya mudah-mudahan kami sebagai orang yang diamanahkan bisa betul-betul bisa menjadi khadimatullah, bisa menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat kota. Dan masyarakat kota juga merasa senang, mencintai kota ini, dan kemudian ikut berkontribusi untuk membangun kota ke depan. Jadi harapannya insya Allah mudah-mudahan keberadaan kami betul-betul bisa memberikan dampak dari program-program, katakanlah misalnya dari pelayanan dasar, bagi masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kemudian bagi pelayanan bagi siapapun yang datang ke kota ini, sehingga siapapun yang datang meninggalkan pesan yang baik dan mau kembali lagi ke kota ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak kita bersinergi, kita berkolaborasi, insya Allah kita bisa membangun kota lebih baik ke depan. Ibu izin sedikit tentang tema inklusif kota ini tuh maknanya seperti apa, Bu? Ya, kota inklusif di mana semua orang bisa hidup di kota ini, berpartisipasi di kota ini, baik mereka adalah kelompok disabilitas, perempuan, orang tua, dan semua pihak itu bisa setara di kota ini.